Yes, welcome back. Kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Di Crypto Daily Indonesia, Anda akan mendapatkan pembaharuan, informasi terupdate, apa yang terjadi di lingkup cryptocurrency, apa yang lagi trending di ruang kripto. Kami akan memberikan kepada Anda informasi tersebut. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Kita akan kembali mulai pada global market cap sebelum kita membahas satu proyek yang lagi trending di Twitter, kemudian di beberapa media kripto ternama, teman-teman semua ya. Kita mulai dulu updatean hari ini ya. Video pertama kami hari ini, global market cap mengalami kenaikan 1% kurang lebih ya. Dalam 24 jam terakhir masih di kisaran 931 miliar US dollar. Kemudian kita mengacu pada BTC, Bitcoin sideways ya, walaupun di sini kita lihat bull sedikit 0,84%, masih bermain di harga 19.000 ke atas ya, belum sanggup lagi mengalami kenaikan di atas 20.000 US dollar. Kemudian Ethereum ya lumayan sedikit juga mengalami kenaikan 2,56% di harga 1.343 US. Kemudian kita mengacu beberapa koin teratas, ada BNB 1,43%, kemudian XRP Bear 1% ke atas ya, kemudian Cardano Bull 1,35%, ada juga Solana Bull, kemudian Polygon Matic. Wow, Polygon Matic ya, tampaknya di sini kenaikannya lumayan tinggi dibanding beberapa altcoin lainnya. Kenaikannya mencapai 5,96%. Kemudian untuk Shiba Inu ya, Shibanya sideways saja, kemudian Tron dan beberapa altcoin lainnya. Nah, seperti inilah updatean terbaru global market cap dan koin token teratas saat ini. Karena kita akan membahas Aptos, koin Aptos atau APT simbolnya, maka saya akan tunjukkan kepada Anda dahulu ya pergerakan harga dalam 24 jam terakhir. Dalam 24 jam terakhir, saat ini Aptos atau APT simbol dari token ini mengalami penurunan 4,61% karena ada beberapa hal menarik dari Aptos ini, makanya kenapa saya buatkan video ini untuk Anda semua. Nah, di harga 9,39 US dollar. Sedangkan kalau kita pantau dalam 24 jam terakhir, harga terendahnya itu di harga 9,06 US, harga tertinggi di 10,25 US dollar. Sedangkan volume 24 jam terakhir mengalami penurunan 4,92%. Nah, kita akan coba melihat chart dalam beberapa time frame. Di antaranya kita akan melihat dalam time frame 1 day. Time frame 1 day mengalami sedikit penurunan, kita sudah cek juga tadi 4%-an, terlihat jelas. Kemudian kita pantau dalam 7 day. 7 hari terakhir. Nah, 7 hari terakhir ya, kita di Aptos ini mengalami kenaikan ya, terlihat jelas itu. Sedangkan dalam 1 bulan terakhir ya, di sini kita melihat Aptos ini di update di CMC baru sekitar tanggal 19 kemarin, teman-teman ya. Sekitar tanggal 19 bulan 10 ini ya, Aptos ini diupdate di CMC. Nah, seperti itu. Dan kita akan mulai. Datang berita dari Decrypt, salah satu media sosial pemberitaan kripto terbesar, menyebutkan debut pasar Aptos lebih dari 1 miliar US dollar. Wow, debut ya. Ini baru minggu-minggu pertama nih teman-teman, bahwa Aptos ini merebut ya, mendapatkan kisaran lebih dari 1 miliar US dollar APT diperdagangkan di minggu pertama di beberapa exchange. Aptos membuat kripto Twitter berbicara. Makanya kenapa ya, saya juga bingung dalam beberapa hari terakhir saya melihat di Twitter, kemudian di media-media sosial pemberitaan kripto, banyak yang membahas tentang Aptos ini. Dan para pedagang memindahkan banyak uang mereka di Aptos. Sebentar saya tunjukkan kepada Anda, ada beberapa investor dan bahkan ada investor ya, saya melihat dia memiliki 1 juta US dollar ya dalam US ya, aset kepemilikannya di Aptos ini ya. Dia berani menginvestasikan uang dia di Aptos ini. Next up. Bahkan jika banyak wacana tentang Aptos minggu ini berkisar dari komentar sinis hingga kecaman langsung ya, walaupun memang
Aptos ini ya trending, tetapi ada juga ya yang berpendapat spekulasi, ada yang pro, ada juga yang kontra, yaitu hal yang wajar dalam satu aset di ruang cryptocurrency. Cryptocurrency terbaru di pasar mendapatkan banyak perhatian, menghasilkan volume yang cukup besar dalam beberapa hari pertama perdagangannya. Blockchain yang banyak digembar-gemborkan meluncurkan mainnetnya pada hari Senin. Ya, jadi mainnet baru diluncurkan pada hari Senin yang lalu itu. Selama 24 jam berikutnya, proyek ini mendapat banyak kritik karena kurangnya transparansi seputar tokenomiknya, yaitu spesifikasi, model, dan distribusi ekonomi kripto currency, teman-teman semua. Next, kemudian kita memantau datang dari The Block, menginformasikan juga perkembangan dari Aptos dalam beberapa hari terakhir. Aptos melonjak lebih dari 30% setelah gelombang likuidasi singkat. Next, Aptos atau APT melonjak lebih dari 30% setelah minggu pertama perdagangan yang sulit bagi Aptos ini. Lonjakan harga terutama didorong oleh tekanan singkat. Artinya tekanan singkat bagaimana? Artinya kenaikan dari Aptos ini memang mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, tapi terjadi juga yang namanya dump. Artinya di situ berarti ada investor yang masuk, kemudian ketika mereka melihat posisi mereka dalam keadaan untung, maka mereka menjual aset mereka sehingga mengalami dump kembali. Nah, kita melihat di sini likuidasi ya, Aptos mengalami kenaikan tajam seiring dengan kenaikan harga Aptos ini. Aptos yang berasal dari proyek blockchain. Nah, ini kata The Block ya. Berasal dari proyek blockchain Facebook Libra, telah menjadi salah satu topik terpanas di industri blockchain dan cryptocurrency selama seminggu terakhir. Mainnetnya ditayangkan pada 17 Oktober dan dipandang sebagai pembunuh Solana, teman-teman. Kita melihat dari Decrypt, dia juga mengatakan, teman-teman semua ya, CEO dari Aptos ini salah satu pendiri ya, kurang tahu kebenarannya bagaimana karena Aptos ini ketransparannya teman-teman semua ya. Nah, kita sebagai apa yang saya sampaikan kepada teman-teman tadi bahwa tidak begitu transparan ya. Tetapi di sini datang dari Decrypt mengatakan CEO-nya itu salah satu pendirinya adalah Mosaic. Nah, saya tunjukkan kepada Anda. Nah, ini teman-teman semua ya. Ini Twitter dari salah satu pendirinya ya. Seperti apa yang diinformasikan oleh Decrypt. Tadi pengikutnya mencapai ya, di sini kita melihat 16.000 lebih pengikut di Twitter, dan dia mengatakan pula ya, saya tunjukkan kepada Anda, Aptos ya, salah satu pendiri ya, dia katakan bahwa sangat menyenangkan akhirnya membawa Aptos ke mainnet. Artinya mainnet ini jaringan Aptos ini, proyek Aptos ini sudah aktif, teman-teman. Artinya dapat dipertukarkan ya. Jadi prosesnya itu memang ada beberapa tahapan ketika suatu proyek kripto ingin diluncurkan. Ada namanya testnet, kemudian testnet alpha, dan beberapa sebutan-sebutan lah ya. Mungkin di antara Anda masih bingung ya. Intinya mainnet ini ya, proyek ini secara resmi ya sudah dirilis di blockchain-nya sendiri. Begitu ya. Diakui bahwa itu bisa menjadi lebih baik membangun protokol terdesentralisasi. Dari awal sangatlah sulit. Aptos beruntung memiliki komunitas fantastis yang terus berkembang bersama. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apakah memang proyek Aptos ini proyek legit, artinya ketahanannya ya bisa diperhitungkan, artinya bisa dibandingkan dengan proyek-proyek blockchain besar lainnya. Nah, kita melihat dari Twitter Aptos ya, pengikutnya sangat banyak, teman-teman, dan kita melihat informasi dari bio Twitternya mengatakan Aptos adalah blockchain layer 1 yang direkayasa untuk berevolusi, dibangun dengan pindah untuk membuat rumah tempat pengembang, membangun aplikasi tahan masa depan secara efisien dan menyenangkan. Kemudian kita next ya, kita melihat ada beberapa kata yang antusias terhadap
token koin Aptos ini teman-teman semua. So, Aptos Mainnet mencapai TPS puncak 500 ya, kurang lebih 500 transaksi per sekon untuk pertama kalinya, yang sangat mudah bagi validator kami. Selamat Aptos untuk mainnet yang berhasil ya, tantangan ke Aptos Mooncase untuk mendorong transaksi per sekon kami ke 1000 besok ya. Seperti ini kita melihat dalam grafik transaksi per sekonnya dari proyek Aptos ini. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, ada salah satu paus di exchange Binance mengumpulkan Aptos sekitar 130.000, 143.000 ya. 130.143 sekian Aptos, atau kalau di dolarin itu sekitar 1,3 juta US dollar lebih. Sangat banyak sekali teman-teman semua ya. Kalau dirupiahin ya sekitar 10 hampir 20 miliaran lah ya. Kalau 1 juta ini teman-teman semua ya, kurang lebih hampir 20 miliar oleh paus ini. Dan memang ini saya pantau salah satu paus besar juga teman-teman. Ketika ada proyek baru, dia biasanya sering menyerok. Jadi kalian hati-hati jika melihat proyek-proyek baru yang berpotensial. Jika kalian tidak ingin kehilangan uang kalian ya, artinya tidak siap kehilangan uang yang kalian investasikan, jangan coba-coba teman-teman. Di kripto itu sangat fluktuatif, sangat beresiko, besar resiko, dan besar resiko rugi, besar juga resiko untung, karena kenaikan di kripto bisa fantastis dan penurunan juga sangat fantastis dan bahkan bisa jadi scam. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu update tentang Aptos ini ya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah kita layak? Apakah Anda layak? Apakah kita layak ya berinvestasi di Aptos ini? Coba kalian tulis dalam kolom komentar. Ataukah Anda salah satu holder daripada Aptos ini? Tolong beritahu kami di kolom komentar. Nah, mungkin itu dulu updatean hari ini. Jika kalian memiliki akun media sosial Twitter, ikuti Twitter kami @cryptodaily_id. Cek di deskripsi video ini. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Jangan lupa smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye-bye.